Halo, selamat beraktivitas teman-teman Sobat Hunter. Jumpa lagi bersama saya di channelnya Pancasona Official. Di episode hari ini saya tidak akan membahas sebuah produk senapan angin, tetapi hari ini saya ingin memberikan informasi edukasi sekaligus menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman Sobat Hunter yang sudah saya kumpulkan. Jadi intinya untuk pertanyaan ini mengacu pada popor sebuah senapan angin PCP Bocap. Jadi intinya beberapa waktu yang lalu itu banyak sekali teman-teman Sobat Hunter yang bertanya, Mas, kira-kira lebih bagus mana senapan angin PCP Bocap itu popor taktikal atau popor kayu? Dan kira-kira lebih awet mana kalau dibandingkan dari popor kayu ataupun yang popor taktikal? Nah, hari ini akan saya jawab sekaligus ingin saya luruskan ya, berdasarkan pengalaman pribadi saya sendiri, kira-kira bagusan mana toh senapan angin PCP Bocap itu yang popor taktikal ataupun yang popor kayu. Sebelum saya lanjutkan pembahasan lebih dalam soal mengenai popor senapan angin di video hari ini, teman-teman bisa langsung like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya channel Pancasona Official terlebih dahulu supaya teman-teman tidak ketinggalan updatean video menarik dari saya. Sudah siap? Coba langsung saja yuk ngobrol santai dan pastinya simak video ini sampai akhir. Nah, pada umumnya popor senapan angin ya sebenarnya nggak hanya kelas PC Bocap saja, tabung yang kecil ataupun yang tabung medium itu rata-rata kalau di Indonesia popor sebuah senapan angin itu terbuat dari 3 bahan dasar. Yang satu logam ya, yang dua itu bahannya taktikal ABS itu, yang dari bahan seperti karet ya, teflon plastik, dan yang ketiga itu adalah kayu. Nah, kebetulan senapan angin yang ada di Pancasona Official itu kan rata-rata kalau senapan angin PCP Bocap ada yang popornya ABS teflon seperti yang taktikal, dan yang kedua adalah popornya kayu. Nah, yang dipermasalahkan sebenarnya bukan masalah sih ya, kebingungan dari teman-teman mungkin yang pemula ya, kira-kira lebih bagus yang mana, karena kalau dilihat dari selisih harganya juga lumayan jauh ya. Yang taktikal harganya di atas 3 jutaan, kalau yang popornya kayu itu kan harganya di bawah 3 jutaan. Kira-kira seperti apa? Cocoknya nanti kalau teman-teman mau belanja itu pilih yang popor kayu atau popor taktikal. Oke, akan saya jelaskan dulu. Sebenarnya kalau mau pilih popor kayu atau taktikal itu tidak jadi masalah ya. Sebenarnya kalau dari segi bahan itu sama-sama bagusnya. Nah, kalau di-compare, maksudnya kalau dibandingkan popor kayu dan taktikal ya atau ABS itu tidak bisa ya, soalnya gini, kalau untuk popor kayu itu dia memiliki tingkat serat yang berbeda dibandingkan dengan ABS teflon. Nah, di sini kalau teman-teman membandingkan mana yang bagus popor kayu ataupun yang taktikal atau yang bahan ABS itu tidak bisa ya, soalnya bahannya juga beda. Nah, tapi kalau teman-teman membandingkan seperti ini, popor kayu itu kan macam-macam ya jenisnya. Ada yang dari popornya kayu mangga hutan, ada yang dari popornya kayu sono keling, ada juga yang popornya kayu mahoni dan sebagainya. Kalau teman-teman membandingkan dari jenis ini, 3 jenis kayu atau yang serat-serat yang ada ya, yang selinier sama-sama popor kayunya itu bisa. Nah, begitu juga dengan popor yang ABS teflon atau taktikal, itu kan rata-rata terbuat dari bahan atom atau plastik, dan itu juga ada tingkatannya, grade A, grade B, C, dan sebagainya. Nah, jadi kalau teman-teman membandingkan, itu bisanya dari tingkat turunan dari masing-masing bahan. Kayu dari kayu, ABS dari ABS. Kalau membandingkan atau mengcompare itu tidak bisa, karena bahannya juga berbeda. Nah, kembali lagi ke teman-teman soal selera ya sebenarnya. Kalau popor kayu itu lebih terlihat dengan klasiknya, dengan model yang standar klasik. Kalau yang taktikal itu kan modelnya sudah modern banget ya. Jadi teman-teman ini bisa pilih salah satu sesuai minat masing-masing. Nah, kenapa soal harga ini juga beda? Ini saya jawab sekalian ya. Untuk popor kayu itu lebih harganya sedikit terjangkau dibandingkan dengan ABS atau teflon ya, atau taktikal ya. Itu karena untuk yang ABS teflon harganya lebih tinggi disebabkan di rangkaiannya itu ada logam yang saling terikat. Maksudnya kalau popor ABS teflon itu harus ada tambahan bahan logamnya. Sehingga untuk biayanya juga berbeda, lebih mahal.
dibandingkan dengan yang popor kayu. Nah, kalau dari segi kekuatan, keduanya sama. Selama penggunaannya senapan angin tipe taktikal ataupun yang popor kayu, sesuai prosedur pasti aman. Tapi kalau tidak sesuai prosedur, katakanlah pernah jatuh, terbanting, terinjak dan sebagainya, keduanya pasti akan mengalami kendala, entah itu patah, entah itu mengalami pecah. Jadi kalau dari soal kekuatan, kalau menurut pribadi saya itu hampir sama, tergantung pemakaian, tergantung kebutuhan saja. Jadi teman-teman, ya, senapan angin PCP Bocap itu sebenarnya tidak ada acuan yang pasti. Pilih senapan angin PCP Bocap popor kayu itu lebih bagus dibandingkan dengan senapan angin PCP Bocap yang menggunakan popornya taktikal atau ABS. Itu tidak ada. Semuanya sama, ya, tergantung serinya masing-masing. Nah, contoh kasus, ini ada senapan angin PCP Bocap Daystate tabungnya 500 cc, serisnya Pro 177, harganya di angka Rp2.900.000. Kalau dibandingkan dengan senapan angin yang ada di belakang saya pas ini, ada PCP Bocap Predator Tactical yang tabungnya 500 cc. Ini dari series S3 ada, series high grade juga ada. Ini juga harganya beda. Kalau yang taktikal itu rata-rata harganya di angka 3 jutaan ke atas, Rp3.300.000. Ini yang popornya taktikal standar, bukan yang lipat. Kalau yang lipat kan harganya sampai 3.800.000-an. Jadi untuk yang membedakan adalah dari tingkat bahannya saja, ya, karena kalau yang taktikal ini harganya tinggi karena di dalamnya itu ada rangkaian logamnya yang harus terpasang juga. Kalau tanpa logam nggak bisa. Kalau yang kayu ini tinggal, ya, rangkaian cuman simple seperti ini, jadi harganya lebih murah. Kalau dari segi kekuatan sama, tergantung kebutuhan, tergantung pemakaian. Kalau dari segi tampilan pasti beda. Nah, kalau dari segi tampilan saya kembalikan ke teman-teman, tidak ada aturan pakem, ya. Teman-teman ini harus pakai yang popor kayu atau yang popor taktikal. Mungkin khususnya untuk para pemula, jika bingung bisa konsultasi dengan beberapa teman-teman yang sudah pernah pakai yang taktikal ataupun yang popor kayu. Nah, kalau menurut pribadi saya sendiri, kalau saya pengen konsep yang klasik, saya pilih yang PCP Bocap popor kayu. Tapi kalau saya pengen senapan angin Bocap yang konsepnya agak modern, agak high class, saya pakai yang PCP Bocap popornya taktikal atau dari bahan ABS Teflon. Nah, itu, ya. Mungkin sedikit dari penjelasan saya hari ini sudah ada gambaran. Nantinya teman-teman ingin belanja senapan angin PCP Bocap yang popornya kayu atau yang popornya taktikal, silahkan. Kalau teman-teman ada yang ingin disampaikan atau pengen nambahi dari penjelasan saya hari ini, tulis kolom komentar. Atau mungkin bagi teman-teman yang pemula khususnya masih bingung untuk memilih senapan angin PCP Bocap yang popor kayu atau senapan angin PCP Bocap yang popornya taktikal atau ABS, silahkan bisa langsung menghubungi via WA, nanti kami siap membantu. Jadi di sini di Panjasona Official banyak sekali pilihan, ya. Senapan angin PCP Bocap itu mulai dari berbagai merek, berbagai seri, berbagai tampilan dan sebagainya, semuanya lengkap. Mulai dari harga yang 2 jutaan sampai 3 jutaan, bahkan sampai yang 6 jutaan yang full CNC, itu di Panjasona Official juga tersedia. Oke, jadi itu intinya adalah kesimpulannya, teman-teman bisa pilih senapan angin sesuai selera masing-masing, entah itu yang PCP Bocap ataupun yang PCP tabung kecil, ya, popornya kayu ataupun popor yang taktikal ABS, bebas, tidak ada grade atau kelas mana yang bagus, mana yang tidak, mana yang jelek, mana yang tidak. Jadi semuanya sama, tergantung kebutuhan dan tergantung selera masing-masing. Itu saja informasi yang bisa saya sampaikan di video hari ini. Dan mungkin yang kemarin teman-teman yang sudah bertanya, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Baru sempat saya ulas di episode hari ini karena memang beberapa waktu yang lalu itu saya repot banget menyiapkan beberapa senapan angin terbaru, terus untuk menyiapkan paket full set request dari teman-teman, bahkan harus cross check masing-masing dengan kondisi senapan angin yang aman, baru bisa dan baru siap dirilis. Oke, itu aja informasi yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih banyak untuk yang sudah menonton, yang kemarin sudah request. Jangan lupa like, share, subscribe, serta nyalakan loncengnya channel Panjasona Official terlebih dahulu, supaya teman-teman nanti ke depannya tidak ketinggalan setiap ada update video terbaru dari saya. Itu saja, sampai jumpa di episode berikutnya. Sekian, terima kasih. Salam satu waras dari Kediri,
Jawa Timur. Bagi teman-teman yang ada keluh kesah atau mungkin beberapa pertanyaan yang perlu diulas lewat video, silahkan tulis di kolom komentar.